Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam iz ja'alahum khalaifal ard summa ba'atsa fi kulli ummatin minhum rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yad'uhum ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Summa atamallahu risala bi ba'si nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bil qur'anil azim hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kita buka kajian dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan melanjutkan kajian tauhid yang sedang kita bahas adalah bermuara dari ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Mereka orang Yahudi dan Nasara menjadikan orang-orang alim di antara mereka dan para pendeta dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini pembahasan kita sebenarnya membahas ayat ini ya, karena inilah peristiwa yang terjadi juga di tengah-tengah umat Islam ya. Jadi umat Islam yang awam itu mereka hanya taklid secara membabi buta terhadap para kiai ya. Itulah arbaban mereka ya. Tidak meneliti apakah yang dikatakan oleh para kiai itu salah atau tidak ya. Nah, menurut penjelasan di bahasan kita di sini bahwa siapa yang bertaklid kepada seseorang mujahid katakanlah padahal dia beristihadnya tidak berdasarkan dalil, artinya prosedur istihad yang sah ya. Ada prosedur istihad yang oleh Imam Syafi'i tidak diakui, yaitu istihsan. Ya, kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang beristihad dengan istihsan, maka berarti dia telah membuat syariat di luar syariat Islam. Itulah yang disebut bid'ah, membuat aturan baru. Nah, dan itu adalah sesat. Para pengikutnya yang mengikuti mujtahid seperti itu berarti sama dengan orang-orang Nasrani mengambil para pendeta dan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan selain Allah ya. Karena yang berhak membuat hukum hanya Allah dan Rasulnya. Kalau ada hukum baru yang tidak ada dari Allah dan Rasulnya berarti itu dibuat oleh manusia. Dan itulah bid'ah, termasuk syirik bagi pengikutnya. Yang mengikuti begitu saja berarti mengangkat si mujtahid itu ya, yang berdasarkan hawa nafsu ya, atau kata kerennya istihsan ya. Tapi istihsan berdasarkan hawa nafsu ya, tetap saja sama dengan mengangkat orang menjadi Tuhan ya. Mengikuti apa yang dia katakan walaupun salah. Nah, itulah yang terjadi di kebanyakan umat ya. Sekarang yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya ibadah itu omongnya kiyaine itu. Kalau kiyaine ngomong kajian ya sah. Nah, itulah berarti mengangkat kiai menjadi Tuhan selain Allah. Seharusnya para kiai itu harus menjelaskan dalilnya.
rujukannya dari mana. Kalau Al-Quran surat apa, ayat berapa. Kalau dari hadis riwayat siapa. Tidak boleh berdasarkan logika, nggak boleh. Agama itu bukan logika, terutama yang menurut akidah. Ya itulah inti pembahasan pada hal ini yang sedang kita bahas ini. Nah, lanjutannya yaitu pada halaman 106 ya. Ayat 106. Halaman 106. 1 2 3 4 5 baris kelima dari bawah bagian ujung kiri. Ya. Jadi wa amma in kana. Ya, 1 2 3 4 5 baris 5 dari bawah. Paling ujung kiri. 102 halaman 102. Ya. Wa amma in kanal muttabi'u. In kana artinya jika al muttabi'u yang mengikuti, lil mustahidi yang mengikuti mustahid itu ngajizan, lemah dalam arti tidak memahami dalil atau menguasai informasi, yaitu di sini dikatakan lemah ngan ma'rifatil haqqi, lemah dari mengetahui yang hak. Gampangannya ya bodoh gitulah. orang ngerti apa-apa. Ngalat tafsili terhadap rincian-rincian dalil. Waqad fa'ala ma yaqdiru alaihi misluhu, maka dia telah melakukan apa yang dia mampu sepertinya. Minnal istihadi fit taqlidi, orang seperti itu dikategorikan seperti mengikuti orang yang beristihad dalam mengikuti. Fahadha la yu'akhidu, orang seperti ini tidak disiksa in akhto'a, jika dia salah. Jadi dia sudah berusaha untuk beristihad, tapi karena kelemahan ilmu dan informasi sehingga mungkin nggak mencapai kebenaran. Nah, kalau sudah berusaha begitu, maka kalau dia salah tidak dihukum karena kesalahannya. Kama fil qiblati, seperti dalam beristihad mencari arah kiblat. Saya sendiri pernah sama Pak Saryono di Magelang, waktu ada acara di Magelang itu, di penginapan sholat isya, barang esok-esok, kok kita sholat isya menghadap ke timur. Di penginapan itu ngertinya subuh. Salah. Nah, itu karena kelemahan kita. Itu karena kita tidak bermaksud untuk menyalahi, tidak, tapi hanya kelemahan informasi. Tidak ada arah di plafon itu nggak ada arah kiblat. Biasanya kalau di penginapan yang profesional kan dipasang di plafon itu arah kiblat sana, itu nggak ada gitu. Itu berarti kesalahan dalam hal itu tidak dosa. Karena ada ayat fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Nah, itu bagi orang yang tidak tahu kiblat. Sebaliknya wa amma man qallada syahsan. Ini kita bacakan bahasa Inggrisnya dulu.
And if those who follow the jurist mujtahid is not able to attain the truth in detail, and he has made an effort with all his ability, like those who are in the same capacity with him in case of ijtihad and taklid, then he is not guilty, like in case of the direction of qiblat Ka'bah in Mekah. Jadi kalau dia punya kapasitas untuk beristihad, tapi memang tidak mampu karena pengetahuan lingkungan di sekitar itu enggak mendukung ya. Seperti tadi arah ini diambil contoh arah kiblat ya, salah sholatnya enggak apa-apa. Wa amma man qallada syahsan, adapun orang yang mengikuti seseorang, bertaklid kepada seseorang, dunan nazarihi, yang di bawah pengetahuan mujtahid. Nadori itu pandangan hinya itu mujtahid ya. Duna di sini artinya di bawah ya. Karena duna ada dua makna. Duna berarti selain dan duna di bawah. Ya, seperti dunya itu dari kata duna, bawah. Alam yang tingkatannya di bawah. Ya, di bawah pandangan mujtahid, pengetahuannya ya. Bimujarradi hawahu ya, dan dia bertaklid semata-mata mengikuti hawa nafsu ya, tidak mau berusaha untuk mencari kebenarannya ya, seperti kebanyakan orang-orang Islam ya di kampung ya, bebah mikir ya, pokoknya dia ini ngomong kayak dia ya ikuti bahaya ya, itu namanya ngikuti hawa nafsu. Wa nasara biyadihi, nah kemudian dia menolong dengan tangannya, artinya pendapatnya para kiai walaupun salah tetap dibela gitu, ditolong dengan tangannya. Walisanihi, dan lisannya, min ghairi ilmin, tanpa ilmu. Tanpa ilmu apa? Annama ngahul haqo, tanpa pengetahuan bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya ada ilmu yang hak ya. Annama ngahul haqo maksudnya begitu, bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya ada ilmu yang benar, tapi dia enggak gubris ya. Pokoknya ikuti saja omongannya Pak Kiai. Fahada min ahlil jahiliyah, maka ini termasuk kelompok orang-orang jahiliyah. Wa in kana madbu'uhu musiban, seandainya orang yang diikuti itu benar ya, tapi karena ini mengikuti hawa nafsu, lam yakun ngamaluhu sholihah, maka amalnya tidak dianggap amal soleh. Nah itu yang tadi saya katakan, mengikuti seseorang tanpa ilmu hanya berdasarkan hawa nafsu, kalau kebetulan yang dikatakan itu benar, tetap tidak sah dianggap amal soleh, karena dasarnya mengikuti secara hawa nafsu, tidak mengetahui dalilnya, tidak tahu, malah kalau tanya dalil domai. Wa in kana madbu'uhu mukhti'an, apabila yang diikuti itu ternyata salah, jadi kalau yang benar amalnya tetap tidak salah ya, nah kalau salah karena asiman, maka yang mengikutinya itu dosa. Dosa. Jadi jangan, karena ini hukumnya sama dengan itu orang-orang Yahudi dan Nasoro yang menjadikan
para pendeta mereka jadi Tuhan. Bahasa Inggrisnya, meanwhile those who follow the Jewish due to his passion, hawa nafsu, then he defends with his hands and verbals without understanding that the truth is with him, then he is one of the jahiliyah who knows nothing. When those who is followed is right, correct, then his right deed is renounced as to be wrong. And if those who is followed is wrong, he will be mistaken, sinful. Ya. Jadi karena asiman, kalau yang diikuti salah dosa. Kaman qala fil Qur'ani biro'yihi. Ya, sebagaimana orang yang mengatakan atau menafsirkan Quran gitu lah. Qala fil Qur'an maksudnya menafsirkan ayat Quran berdasarkan pandangan pribadi. Nah, ini menafsirkan ayat Al-Quran tidak hanya dibutuhkan pengetahuan maknanya, tapi kemudian ditafsirkan menurut pandangannya. Seperti saya baca di buku panduan surat Yasin gitu. Nah, di situ dimuat ayat yang maksudnya inama yuridullahu liyudhibangan umul baksa kalau nggak salah ahlal bait. Ya, itu ayat itu sebenarnya menurut hadis yang sahih itu ditujukan kepada para istri Nabi. Jadi para istri Nabi itu dalam sejarah pernah klaim kepada Nabi supaya segala kebutuhan duniawinya dicukupi gitu, sehingga membuat Nabi itu sedih. Nah, itu ditegur oleh ayat ya. Nah, teguran itu dimaksudkan untuk mensucikan keluarga Nabi. Inama yuridu liyudhiba'an dan kumul baksa ahlal bait al-masalah ya. Allah menegur itu karena dia ingin mensucikan ahlul bait keluarga Nabi. Nah, ayat itu dipelintir ya, saya baca di panduan tahlilan. Nah, ahlul bait ditafsirkan ahlul musibah. Jadi tahlilan yang mereka adakan itu dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang punya rumah yang kena musibah. Nah, itu namanya menafsirkan Al-Quran dengan pandangannya sendiri, keluar dari tafsir yang resmi. Nah, itu termasuk ini. Qala fil Quran biro'yihi. Nah, apalagi dengan maksud untuk mendukung keabsahan yang diamalkan. Nah, itu bagian dari dosa. Makanya kalau mau mentafsirkan Quran, pertama cari dulu korelasi antara ayat sebelum dan sesudahnya. Karena ayat Al-Quran sesudahnya itu biasanya menafsirkan ayat sebelumnya gitu. Biasanya gitu, seperti zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, lil muttaqin ini dijelaskan, ditafsiri oleh ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tafsir yang sah. Tafsir ayat dengan ayat gitu. Jangan tafsir ayat dengan pendapat, itu enggak boleh. Harus dengan ayat. Dengan ayat. Ya. Qala fil Qur'ani bi ra'yihi. Itu keadaan orang ya, di sini dikatakan kaman, seperti orang-orang yang mengatakan
Al-Quran berdasarkan pandangannya, pendapatnya. Fa'in asoba faqad akhto'a. Nah, jika pandangannya itu benar sesuai dengan Al-Quran, maka dia tetap salah. Nah, salahnya bukan karena salah pendapat, bukan, tapi salah karena menggunakan instrumen menafsirkan ayat itu dengan pendapat akal manusia. Itu yang nggak boleh. Tafsir itu harus dengan ayat atau dengan hadis. Cari hadis yang menjelaskan itu. Tapi dulu pernah ada pendapat barang siapa yang menafsirkan satu ayat kebetulan itu benar mendapatkan 2 pahala. Dan apabila salah mendapatkan 1 pahala. Ada yang pernah pendapat begitu. Itu kalau ijtihad hukum. Ijtihad berkaitan dengan masalah hukum. Ya. Seorang hakim karena pada saat itu disodorkan perkara harus diputuskan. Kalau nggak diputuskan berlarut-larut, maka hakim memutuskan tek begini, walaupun salah tetap harus dilaksanakan. Gitu. Itu kaitannya dengan hukum itu, yang ayat itu. Tapi kalau benar, hakim itu benar, hakim itu dapat 2 pahala. Ya, itu implikasinya ke situ, bukan apalagi dalam masalah akidah itu harus dalilnya itu qat'i subut, qat'i dan betul-betul kuat, mutawatir. Enggak boleh beristihad dalam masalah akidah menggunakan akal. Akal itu enggak sampai ya. Karena ayat Al-Quran mengatakan la tudrikuhul absaru. Akal manusia enggak bisa mencapai hakikat Tuhan. Enggak bisa diistihadi dengan akal, enggak bisa. Karena Allah itu berada di luar sistem kehidupan. Gambarannya ada di surat di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum artinya yang hidup dan berdiri sendiri. Artinya di luar sistem kehidupan makhluk. Itu yang dimaksud berdiri sendiri. Jadi nggak bisa dijangkau. Juga surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yang dimaksud maha tinggi itu nggak bisa dijangkau oleh sistem kehidupan. Dia di luar sistem kehidupan. Jadi dalam masalah tauhid ketuhanan itu nggak bisa istihad, harus mengikuti dalil. Ya. Walaupun benar, tetap dosa karena menyalahi, gitu. Salah. Karena Allah sudah menyatakan la tudrikuhul absar. Dan hadis Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahluhu. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan Allah, maka kamu akan hancur. Nah itu kan terbukti umat Islam sekarang itu hancur karena para ulamanya tidak memikirkan ciptaan Allah. Syariat itu bagian ciptaan Allah, nggak dipikirkan karena para sultan sudah menutup istihad, nggak boleh, sehingga para ulama beralih pikir ke teologi. Itu ilmu yang nggak boleh dipikir, nggak akan sampai. Nah akhirnya terjadi saling mengkafirkan antara kelompok dengan kelompok lain. Itu yang disebut tahluku, hancur, kalian hancur karena ujungnya saling mengkafirkan. Di dunia sudah sesat, saling mengkafirkan, nanti di akhirat hancur, lebih hancur lagi karena langsung masuk neraka. Itu yang harus dibenahi sebenarnya umat Islam sekarang ini. Walaupun rajin beramal. Walaupun rajin sholat, rajin sedekah, rajin apa saja, karena itu melanggar larangan Allah. Dan itu masuk pada wilayah syirik. Nanti akibatnya menyamakan Allah dengan makhluk. Ujung-ujungnya
Ya, para teolog itu ujung-ujungnya menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itulah yang disebut syirik. Ya, nggak boleh, hancur ya. Karena Allah itu al-a'la, maha tinggi di luar sistem. Alladzi khalaqa fasawa, dia menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, tapi Allah tidak berada di dalam sistem ciptaannya itu, enggak. Alladzi qaddara fahada, dia telah menentukan takdir kadar bagi masing-masing ciptaannya, kemudian dia berikan insting kepada ciptaannya supaya bisa menjalankan hidupnya. Ya, manusia diberi kadar, umurnya maksimum sekian, tingginya maksimum sekian, beratnya sekian, makannya maksimum sekian, itu namanya takdir, kadar. Itu kan nggak bisa melewati itu. Tapi Allah nggak masuk di dalam sistem itu. Allah nggak dikadar oleh Allah. Enggak, Allah itu absolut. Nggak dibatasi umurnya, nggak dibatasi kemauannya, kemampuannya. Allah memberi kadar kemampuan penglihatan manusia. Ya paling-paling kalau udah umur 50 tahun udah berkurang. Wa man nu'amilhu nunakishu fil khalqi, itu kadar. Kalau sudah tua kemampuannya berkurang. Itu makhluk semua begitu, semua. Itu hukum yang diberikan kepada kehidupan makhluk. Allah di luar sistem itu gitu. Jadi kalau berpikir tentang Allah itu sesat. Ya, maka di sini katakan fa in asoba faqad akhta'a. Jika memang benar ya, tapi karena tidak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, kebetulan benar, tetap salah gitu loh, disalahkan. Nah, fa in akhta'a, nah ini lebih keras lagi. Apabila berpikirnya salah, kesimpulannya salah, falyatabawwa, maka bersiap-siaplah maka ngadahu tempat tinggalnya nanti minarin, di sebagian wilayah neraka. Nah ini kan bahaya sekali Pak. Kita pokoknya jangan taklid lah. Taklid kalau benar ya salah, salah apalagi gitu. Kita harus berusaha mencari tahu gitu. Mencari tahu. Kalau berusaha mencari itu berarti kita beristihad. Tapi sudah mencari tahu semaksimal kita masih salah, itu enggak dosa karena kita beristihad. Tapi kalau ngikuti begitu saja namanya enggak ada istihad itu. Itu yang dikatakan kalau yang diikuti benar tetap salah. Kalau salah berarti enggak dapat pahala. Capek-capek sembahyang, capek-capek sholat, capek-capek sedekah, orang dapat pahala karena salah dalil, salah keputusan. Artinya keputusan itu bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan hawa nafsu. Dia kaya-kayanya apik ya, ora apa-apa. Nah itu dosa besar itu. Artinya hawa nafsu yang memutuskan. Nah itulah syirkul hawa. Nah, kajian kayak gini kan jarang dibahas di masyarakat umum. Karena ini butuh mikir ya, butuh mikir. Padahal berpikir sesaat, walaupun hadisnya dhaif, lebih baik dari beribadah 70 tahun. Itu. Karena berpikir itu bisa menghasilkan kebenaran. Kebenaran itu bisa menyelamatkan kita. Makanya walaupun sesaat lebih baik dari ibadah 10 tahun tapi enggak berdasarkan pikiran gitu loh. Ya itu memang ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi banyak yang hadis-hadis mirip itu. Lebih baik kita ya capek-capek berpikir ya. Jadi pahalanya banyak ya. Pahalanya banyak berpikir gitu. Jadi wa in akhta'a falyatabawwa ma kangadahu minan nar. Jika pendapat itu salah kemudian kita ikuti begitu saja membabi buta,
maka siap-siaplah untuk menempatkan tempatnya nanti di dalam neraka. Nah, makanya saya